Shalom, rasa juah membantah kerina permada sekelami Tuhan menjaga kita kena ringan. Ijanda jumpa kita ibas PA permantata. Ja sangat lape dia kita wajib radula 10 guna puji Tuhan, tapi ibas yanda kerina tetap kita semangat. Ula leja ula latih guna puji Tuhan, ula malas bagi. Jadi kalau Tuhan ibas PA permantata si sekalian dah MK guna peringati pe Jumat Agung tahpe kematian Tuhan Yesus. Jadi janda kegelni Tuhan asawan Cina mari sikapkan kitab ta ras buku pe anta bagi pe ras kitab dendenta. Yang kegelni Tuhan supaya ngasih menai karena PA permatanta. Mari kita radulaskan deh bas kitab denden nomor 212 perkuah ate simbelin. Ya baik pemusita. Terpuji gelar Tuhan ibas lagu dendenta. Maka kekalani Tuhan sopelnya kita masuk ke renungan singkat. Maka mari kita raduras rende ibas kitab dendenta goma berdarah Tuhan ini. Goma berdarah Tuhan ini untuk kita sidakan. Mari bersikap ukurta lalu sekitar toto kita. Bujur Tuhan Yesus kain bandu semoga kami Tuhan Hindu waspak senda dan kesehatan Tuhan. Anda setenari beri hati kami bikin kerja tandu waspasu kami melakukan cikatan beda jadi pergegaman daging kula kami. Yang dalam sobat kami Tuhan kami toto rekalkan anak Yesus Kristus pematang Yesus kami manusia. Amin. Ya, shalom membantah kerina anak-anak permata jati kita dengan. Jadi jenda seka kita ku renungan singkat ta. Ibas bahanta tapi ogenta ibuat ibas kitab Yohanes
Kitab Yohanes Lindus Pulusiwa. Kitab Yohanes Lindus Pulusiwa ayatna ayat 20 seh ku ayat 30. Hadis singgodan. Mari lagu-lagu kita baca-baca. Yohanes Pulusiwa ayat 20 seh 30. Bagian dan dibaca. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terjemahan dari Penggenta. Jadi kekal Tuhan, tema yang sampai pada kita di PA kali ini adalah sudah selesai. Yang artinya, ya semua sudah selesai, tidak lagi, artinya habis begitu. Jadi salah satu hal yang menarik dalam buku PA kita kali ini adalah di pendahuluan ada di situ kisah tentang film Avengers Endgame. Salah satu film yang sangat bagus pada tahun lalu. Jadi di situ dilihat pengorbanan seorang Tony Stark atau Iron Man yang rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setengah populasi yang sudah hilang di tangan Thanos. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, film ini juga mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Artinya pengorbanan Yesuslah yang ditiru oleh Tony Stark atau Iron Man. Dalam kisahnya Tuhan Yesus sangat menderita. Dia amat sangat tersiksa, dipukuli, diludahi dan lain-lain. Mungkin ada sebagian dari kita mungkin menangis ketika melihat film Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus itu, ya ternyata Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dan bukan cuma itu. Ketika Tuhan Yesus nanti bangkit, ya kita melihat kuburan terbelah, banyak orang-orang suci bangkit kembali. Jadi dari pernyataan itu bisa kita ambil sesuatu, yaitu ternyata ketika Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, rupanya ada kebangkitan orang yang baik. Jadi maunya kita sebagai anak-anak permata, sebagai orang-orang muda yang ada di gereja, kita juga harus bangkit dari dosa-dosa lama. Ketika kita masih berdosa, mari dalam peringatan Paskah ini kita harus sama-sama bangkit dari keberdosaan. Artinya selama ini kita masih malas-malasan dengan firman Tuhan, atau masih mut-mutan, ya, setelah kematian Tuhan Yesus maunya kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan kita ini. Yang pertama, kita harus tahu guna Tuhan Yesus itu di kayu salib apa sih. Tuhan Yesus mati untuk dosa kita, tentunya untuk dosa kita manusia. Jadi di sini apa sih arti dosa? Kita sebagai
Kalau kita tanya anak KKR, mungkin apa arti dosa, Dek? Ya, itu perbuatan yang salah di mata Tuhan, atau itu mencuri, berbohong. Nah, sebagai anak permata kita harus lebih merefleksikan dosa itu apa. Dosa itu dosa yang bagaimana? Apakah semua dikatakan dosa? Dalam konfesi GBKP juga, bahwa dosa juga penyalahgunaan kebebasan yang diberikan Tuhan. Ingat, kita sudah diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyalahgunakan kehendak bebas tersebut, itulah yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu adalah kita sudah dihamba oleh iblis, atau kita sudah dikuasai iblis, supaya kita tetap taat kepada iblis. Ya, tentu saja itu merupakan dosa. Jadi dalam nats kita kali ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengakhiri penderitaannya di kayu salib. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, sehingga anugerah Allah melalui anaknya Yesus Kristus kita telah ditebus. Jadi intinya kasih sayang Allah juga terlihat. Allah tidak mau manusia seperti kita tetap hidup dalam dosa, sehingga ya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dikorbankan juga bagi kita. Sehingga genaplah Yohanes 3:16. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu salah satu hadiah yang tidak ada tandingannya. Lebih indah dari bintang-bintang di langit, seperti lagu anak KKL. Karena memang itulah tujuan akhir kita, yaitu hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Jadi ketika kita merenungi kematian Tuhan kita Yesus di kayu salib, kita dibawa ke suatu perenungan bahwa pengorbanan kita tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini masih bisa dibilang kaleng-kaleng, lengah kaite gitu. Jadi kekalahan Tuhan, pertama dulu, walaupun kita mengaku bekerja di dalam Tuhan seperti kami, atau seperti anak-anak teologi, atau mungkin pengurus permata, atau bahkan pendeta atau diaken. Jadi sini itu bukan salah satu kemegahan, bukan. Itu bukan ajang untuk meninggi-ninggikan diri. Malah sangat miris sekali ketika pelayan Tuhan meninggikan dirinya dalam gereja. Jadi di sini teman-teman permata, masihkah kita berpikir untuk meninggalkan Yesus demi apapun di dunia ini? Sudah tertulis di sini. Jadi apakah kita meninggalkan Tuhan Yesus? Apakah kita meninggalkan iman kita hanya karena dengan melihat ciptaan Tuhan yang bisa dibilang yang cantik atau yang tampan? Kita gadaikan Tuhan Yesus untuk orang yang berbeda dari kita. Itu merupakan suatu tindakan yang salah. Ingat, Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Untuk mencari orang yang mengorbankan dirinya untuk hidup kita, apalagi orang yang tidak dia kenal, itu merupakan hal yang mustahil. Tapi banyak dari kita yang berkorban untuk orang yang kita cintai. Kadang berkorbannya udah kelewatan, atau bisa dibilang udah bucin. Jadi kita anak permata harus anti bucin. Jangan pula kita disuruh mama nggak mau, disuruh kita buatlah nanti tiga nanti bini yang nyuruh, langsung lari kita. Itu nggak bisa, nggak boleh. Kita permata itu permata yang bersinar, berkilau seperti fox. Kita juga harus bersinar. Nggak ada istilahnya yang bersinar itu yang disuruh-suruh. Jadi teman-teman permata, di sini kita diajak untuk berkomitmen. Bagaimana kita menyelesaikan dosa-dosa yang sering kali kita lakukan. Bagaimana dosa-dosa yang sering kita lakukan itu maksudnya adalah ketika entah kita masih sering berbohong,
ditanya Tuhan kita tugas, ada tugas, oh nggak ada, rupanya ada. Soalnya dia udah kena marah ya gitu ya kan. Tapi di sini kita harus berkata sudah selesai. Dosaku berbohong, dosaku yang sering membohongi orang tua, dosaku yang masih mengejek temanku, sudah selesai. Artinya ketika bilang sudah selesai, kita mulai awal yang baru untuk memulai yang baru. Jadi ketika dosa kita telah selesai, ya biarlah selesai. Jangan lagi kita tambahi. Jangan nanti sudah selesai. Saat Paskah saja. Saat Paskah selesai, untuk besok ke depannya mulai lagi itu. Kalau bisa teman-teman itu tolong dihindari. Jadi ketika kita sudah merefleksikan bahwa Tuhan Yesus itu mati guna kita, Dia disalibkan guna kita, kita harus, kayak mana dibilang, kita harus sadar kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi marilah teman-teman untuk merayakan Paskah ini walaupun kita ya di rumah aja, tapi di sini kita harus bisa mengisi kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita bisa sharing firman, kita bisa ya PA pribadi masing-masing di rumah, dan kita bisa mungkin membantu orang tua kita atau kita buatlah minuman-minuman sehat atau berkreasi ketika di rumah saja. Tapi walaupun di rumah saja, tetap kegiatan kita tetap kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan ya lakukanlah. Jadi itu aja renungan singkat pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perintah Tuhan, sampai pas saat ini kami masih tetap bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi lampu penerang bagi kehidupan kami. Diberkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita masuk ke doa syafaat. Ya, seperti biasa yang kita doakan adalah kesehatan orang tua dan juga rezeki dan juga virus COVID-19 supaya bisa lepas dari negara kita. Jadi mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan tetap masih menemani kami hingga kami juga sampai sudah selesai mengikuti PA kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam doa syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati setiap anak permata dimanapun mereka berada, tetap lindungi, tetap jagai, dan tetap berikan kesehatan supaya kami anak permata tidak ada yang terinfeksi dalam COVID-19. Untuk orang tua kami juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri tambah-tambah rezeki supaya orang tua kami tetap bisa berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan negara kami supaya lekas sembuh dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan, berdoa khusus untuk pemerintahan kami supaya diberikan kebijakan yang baik supaya dapat menangani negara kami dengan baik, baik itu dari pemerintahan pusat maupun sampai tingkat daerah. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sebelaskan pertolongan Tuhan, minta dagai ras, oh Bapa kami di surga, gelar du pabadi amin, gelar lamin kini rajadu, selain peratendu, bas dunia dah bagi surga. Rekaman kami akan suku bersuara setahenda, dalam misalah kami, bagi diri kami salah kalah nampak kami. Olamin kami bahwa kamu puas percobaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kamu kap siwani kini rajam, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah kahanan. Amin. Min, PA kita sudah selesai. Selamat
Tuhan dan selamat menyongsong Paskah.